Mafia manapun saya tidak takut. Saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Apakah benar dalang di balik demo DPR adalah sosok ini? Dia adalah Muhammad Riza Khalid. Dalam demo ini aku tuh dukung 100%. Memang pejabat-pejabat korup itu memang harus diberantas. Sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Dibayar. Oleh siapa? Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Apa yang terjadi ketika pemilik modal bergabung dengan kepentingan politik? Maka koruptor-koruptor serta barisan-barisan yang kemudian merasa terancam akan dibongkar kedok dan kasusnya ini berkolaborasi. Ya, mereka merapatkan barisan dan membuat sebuah hal yang sangat luar biasa. Apakah benar dalang di balik demo DPR adalah sosok ini? Dia adalah Muhammad Riza Khalid, seorang mafia minyak yang kini jadi buronan Kejaksaan Agung. Namanya terseret dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Yang bikin heboh, Riza Khalid selama ini dianggap kebal hukum. Dari era Presiden SBY sampai Jokowi. Hingga akhirnya di era Presiden Prabowo, kasus korupsinya benar-benar diungkap. Muncul isu sejumlah warganet menuding Riza Khalid penyandang dana demo DPR kemarin. Kecurigaan ini makin kuat setelah mantan Kepala Badan Intelijen Negara menyebut bahwa aksi protes di DPR ditunggangi pihak asing. Banyak yang menduga langkah ini adalah cara Riza Khalid untuk menggulingkan Presiden Prabowo dengan memicu demo besar, menciptakan kekacauan hingga darurat militer. Lalu berujung pada lengsernya Presiden Prabowo. Apakah benar? Nah, kalau kita mendengar kata Riza Khalid, teman-teman, memang faktanya memang dari waktu menjabat Bapak Presiden SBY hingga Bapak Joko Widodo itu tidak tersentuh ya teman-teman. Hingga detik ini pergantian presiden ke Bapak Prabowo Subianto, barulah Riza Khalid ini muncul kembali dan ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kasus-kasus yang terbaru itu yang populernya seperti yang kemarin itu adalah minyak atau sekilas bensin oplosan ya teman-teman, viralnya kemarin. Nah, itu dia. Tapi hingga detik ini Riza Khalid ini belum tahu pastinya keberadaannya di mana. Yang kemarin terpantau itu katanya ada di Singapura. Nah, kemudian terbang ke Malaysia. Ada yang berita yang muncul di berbagai media itu bahwasanya beliau sudah menjadi kewarganegaraan Malaysia. Tapi itu bukan bukti yang memang real ya teman-teman. Oke. Nah, dari pembahasan ini juga yang kemarin demo ramai-ramai juga disangkut pautan juga dengan Riza Khalid ini teman-teman. Jadi bagaimana kejelasannya kita simak lanjut ke video selanjutnya. Jadi teman-teman ya gimana ya? Jujur dalam demo ini aku tuh dukung 100%. Memang pejabat. Loh, ini kok polisi dukung demo ini? Gimana ceritanya ini? Korupsi memang harus diberantas. Kalian tahu. Betul. 100% gue seperti apa nih? Aku bawa keluarga aku nih. Waduh. Suruh ikut demo semua nih. Karena kita memang tidak setuju sama namanya dewan-dewan yang korup. Gimana ngeri? Betul. Betul. Pokoknya teman-teman semua selamat berjuang ya. Selamat berjuang. Nah, siap Pak Pol. Jarang-jarang nih juga ada Pak Pol kayak gini ya. Siap-siap dapat sanksi dari atasan. Saya takut Bapak dipecat, sumpah. Komen-komen seperti ini. Yang dipecat itu yang membuat ulah ya teman-teman. Yang demo yang membuat ulah seperti pengerusakan fasilitas, penjarahan. Nah, itu yang nantinya akan disanksi, akan dicari. Kalau Bapak Pol ini kan menjelaskan demo yang baik-baik gitu loh. Yang namanya demo ini kan menyampaikan aspirasi ya teman-teman, bukan menimbulkan kerusakan ya ataupun provokasi seperti itu. Next.
Nah gila nih, jadi ada raja minyak di Indonesia yang dijadiin tersangka kasus mega korupsi Pertamina. Bahkan statusnya ini udah jadi buronan negara karena diduga beliau ini malah kabur ke Singapura. Namanya Riza Khalid, salah satu orang kaya Indonesia yang sering dijuluki saudagar minyak. Kekayaannya bahkan pernah mencapai 415 juta dolar, dan beliau ini pernah dinobatkan jadi salah satu orang terkaya di Asia. Nah Riza Khalid ini sebenarnya dari dulu udah pernah terlibat skandal politik besar di Indonesia yang dikenal dengan kasus Papa Minta Saham kalau kalian tahu. Tapi baru sekarang sosok Riza Khalid ini berurusan sama hukum, karena dari dulu emang sosok Riza Khalid ini kayak untouchable atau nggak bisa tersentuh. Tapi di tahun 2025 di pemerintahan sekarang baru pada berani nyentuh sosok Riza Khalid ini kerana hukum. Dan yang gilanya guys, kasus korupsi Pertamina yang kita tahu kemarin ngerugi negara sampai 193 triliun itu nggak ada apa-apanya. Soalnya menurut Kejagung, keterlibatan Riza Khalid sama temuan baru lainnya membuat kasus korupsi Pertamina ini ternyata merugikan negara sampai 285 triliun rupiah. Supaya ini mirip banget sama film Narcos kalau kalian tahu, tentang bos mafia terkenal, kaya raya, dan bisa ngatur negara. Dan uang kotor mafianya dipakai mainin narasi media buat ngatur opini publik. Ini nyambung ke pengakuannya Marcella Santoso kemarin yang pakai uang koruptor sama mafia buat bikin konten sama berita negatif di Indonesia. Ya mau nggak mau kita rakyat ini harus selalu waspada, jangan sampai kita jadi korban cuci otak media sama konten negatif. Gimana menurut kalian? Coba tulis. Nah, kalau mengenai pembahasan ini juga sedikit nyambung juga dengan adanya demo besar-besaran kemarin. Nah, banyak juga yang berkomentar ada hubungannya dengan sosok dari Riza Khalid ini, teman-teman. Karena demo tersebut itu nggak mungkin juga nggak ada yang modalin, meskipun ada juga sebagian para pendemo itu atau massa itu yang memang inisiatif sendiri, karena dengan kacaunya respon dari anggota DPR kemarin ya teman-teman. Abang mau nuntut apa? Kenapa pimpinan? Kami juga cuma bawahan bang. Tolonglah jangan anarkis bang. Saya ini demo menggunakan hati rakyat. Kamu digaji atas pajak masyarakat. Apa yang mau berbuat? Saya tahu bang. Kita juga punya NPWP bang. Kita juga bayar pajak. Saya juga rakyat bang. Jangan mau kita juga dalam kasus ini bang. Kita damai. Masyarakat, sama-sama masyarakat kita, rakyat Indonesia, NKRI, harga mati. Masya Allah. Yang kita tahu juga bahwasannya polisi itu juga ya sama seperti kita sebetulnya. Karena memang jabatan beliau polisi, ketika kita mendengar istilah polisi atau masyarakat awam seperti kita, itu di benak pikiran kita itu langsung terlintas, yang inilah kurang ajar. Intinya benci ya teman-teman. Masyarakat Indonesia itu memang beropini benci terhadap polisi ya teman-teman. Tapi kalau kita dalami lebih jauh, kehidupan mereka itu sebenarnya sama dengan kita, yang memang benar-benar bekerja untuk kita juga. Tetapi ada kadang-kalanya oknum-oknum polisi yang memang tidak bertanggung jawab seperti itu. Sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Nah, sekuat apapun mereka, demi Allah saya tidak akan mundur setapapun. Saya rakyat bersama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekuat apapun. Tenang, karena di Indonesia ini juga banyak para pendukung Presiden Prabowo Subianto, dan juga ya kalian tahu sendiri banyak buzzernya juga, banyak orang yang beropini dan membuat narasi seakan-akan menjelekkan daripada nama Prabowo Subianto sendiri teman-teman. Yang kita tahu semenjak Presiden Prabowo itu menjabat, banyak para koruptor yang tertangkap, dan juga banyak para tambang ilegal yang sudah dicabut seperti itu, banyak yang sudah diambil oleh pemerintahan, dan masih banyak lagi tentunya teman-teman. Tapi kerja tersebut jarang terekspos oleh media ataupun tidak viral di media, makanya banyak kalangan masyarakat awam mengiranya bahwa Presiden Prabowo itu tidak ada kerja nyatanya seperti itu teman-teman. Semua juga butuh proses. Kita tunggu bagaimana kelanjutan Bapak Presiden Prabowo ini memimpin. Apakah nantinya akan Indonesia lebih maju ataupun sebaliknya, kita berharap lebih kepada Bapak Presiden Prabowo seperti itu. Gini.
Gua malah curiga nih, curiga banget dari waktu dia pertama kali ngancem, bikin anceman nih sama sama pemerintah nih. Dia ngancem kalau ngebongkar mafia migas bakal ngelengserin katanya. Jadi demo-demo yang kemarin yang membuat rusuh itu, yang malam-malam itu kan pasti ada provokatornya tuh kan, 1 atau 2 orang. Gue yakin banget nih itu penunggangnya dia tuh. Tujuannya apa? Tujuannya dia mau negosiasi sama presiden, cuma dengan cara itu. Tapi lo tau sendiri langsung kan, to the point. nggak ada nego-nego. Lo mafia yang udah ngerusak harga bensin di Indonesia nih. Udah ngerugiin berapa lo tahu? Udah ngerugiin 1.000 triliun, 1 triliun coy. Buat pemerintah nggak usah takut, sikat orang, sikat pokoknya. Gue nggak mau tahu, itu sikat, harus disikat tuh mafia itu. Gini. Nah, tapi nggak sekedar asal nyikat, ada prosedurnya juga untuk penangkapan seorang Reza Khalid. Dan kita tahu posisinya juga belum tahu pasti keberadaannya ya teman-teman. Kalaupun dia di luar negeri, itu pun penangkapannya nggak ujuk-ujuk langsung tangkap, ada prosedurnya ya teman-teman. Ya, saya juga penasaran dengan kasusnya Reza Khalid ini teman-teman. Oke, kita simak saja kelanjutannya bagaimana, karena dia adalah orang yang memang katanya itu kebal hukum seperti itu. RUU perampasan aset itu adalah aspirasi yang paling kencang disuarakan oleh semua elemen pejuang-pejuang demokrasi. Nah, oleh sebab itu tadi sebelum ini saya bertemu dengan eksponen guru besar sebuah alumni organisasi organisasi siswa ini, alumninya. Itu begini, ketika kita mendengar Pak Prabowo sudah menyampaikan jalan keluar yang baik tadi, lalu harus diikuti dengan langkah-langkah yang cepat berikutnya. Apa itu? 1, pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Karena dulu undang-undang perampasan aset itu sudah lama di DPR dan sudah jadi dalam pembahasan di tingkat 1, tinggal dibawa ke paripurna. Di sana, lalu Pak Jokowi kirim surat, saya yang menyampaikan surat itu ke DPR bertanggal 5 Mei agar segera diundangkan, dituntaskan. Itu surat Pak Jokowi tanggal 5 Mei gitu. Terus macet lagi, nggak ada tanggapan. Pak Jokowi mengatakan, Pak Mahfud, saya mau mengundang pimpinan partai karena sebenarnya kuncinya kan pimpinan partai setuju di DPR itu akan relatif mudah gitu. Kalau pimpinan partai tidak setuju juga, ya terpaksa saya nanti akan mengeluarkan Perpu. Ini kata Pak Jokowi waktu itu. Tapi terus ada agenda politik konstitusional, jadwal gitu. Lalu itu tertunda sampai akhirnya saya pergi dari sana sampai saya mengundur itu belum selesai. Tapi sekarang Pak Prabowo kan bisa melanjutkan itu. Kalau enggak, buat Perpu, Pak Prabowo tuh sangat kuat sekarang. Kalau ada apapun diselesaikan dengan cepat, apalagi cuma kayak gini. Buat aja pasti bulan berikutnya sudah disetujui oleh DPR. Mudah-mudahan, amin. Iya teman-teman, kalau kita bahas masalah UU perampasan aset, itu adalah salah satu juga harapan dari para pendemo kemarin, masa yang menuntut untuk segera secepatnya DPR ini mengesahkan UU perampasan aset seperti itu teman-teman. Mulai dari Bapak Presiden Pak Joko Widodo dulu sudah istilahnya ingin secepatnya mengesahkan juga, tapi karena ada beberapa faktor yang kemudian hingga terlupakanlah, hingga detik ini pun DPR belum ada keputusan pengesahan tentang UU perampasan aset ini. Ya, dibalik itu pasti juga ada dalangnya juga. Kita nggak mau nyebut, takutnya banyak yang nggak terima juga nantinya ya teman-teman. Aduh, masalah negara ternyata di DPR bukan di presiden. Yang saya tahu, kalau masalah ini itu kewenangan daripada anggota DPR ya teman-teman. Oke, next. Ini dibayar oleh siapa? Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Ingat, rakyat Indonesia di tahun 2025 ke depan bukan rakyat Indonesia tahun 90-an. Oh iya, tak kira bukan rakyat Indonesia. Pandai-pandai.
Rakyat Indonesia punya gadget semua. Iya. Kalau dari tanggapan saya punya gadget semua. Ya, orang Indonesia sekarang sudah canggih-canggih. Oh, bapak-bapak, ibu-ibu sekarang sudah memakai gadget semua. Tapi yang yang sekarang ini disalahgunakan adalah ketika para buzzer-buzzer ini menyerang, para pembenci-pembenci ini menyerang, memberikan informasi-informasi hoak yang mengada-ngada menjatuhkan salah satu pihak. Itulah yang kemudian dicerna oleh para orang Indonesia zaman sekarang, karena kita itu kadang-kala tidak memilah berita yang memang real nyata ataupun itu hoak. Kadang kita hanya sekedar mencerna, percaya dengan suatu berita yang terpampang di layar kaca media sosial. Nah, itu yang jadi permasalahan sehingga saat ini, karena nggak semua masyarakat ini tahu betul tentang permasalahan yang memang terjadi. Indonesia itu menangkap siapa pemimpin yang benar dan siapa pemimpin yang tidak benar. Memang ada usaha tadi menggunakan teknologi, menggunakan uang, menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Nah, iya. Ada orang-orang banyak yang menggerakkan buzzer sekarang ini. Berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh. Lo kabur aja loh. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini, dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Ya, semoga saja teman-teman dengan adanya keberanian dari Bapak Presiden Prabowo Subianto ini semoga cepat teratasi. Contohnya ya, salah satu faktornya adalah maraknya para koruptor di Indonesia ini. Ya, masih berharap banyak terhadap Bapak Prabowo, ketegasannya seperti ucapan beliau ya, seperti itu teman-teman. Tak tersentuh hukum di era SBY sampai dengan Jokowi, Raja Minyak Reza kali tumbang di era Prabowo. Tapi dalam artian tumbang ini yang dinyatakan itu adalah ketika beliau sudah fix dinyatakan sebagai tersangka ya teman-teman. Karena ya tahu sendiri kerugian negara itu sudah mencapai berpuluh-puluh triliun ya. Bukan berpuluh-puluh lagi ya, ratusan triliun menurut informasinya seperti itu. Tapi hingga sekarang beliau masih belum juga terdeteksi keberadaannya dan belum tahu pasti beliau berada di mana hingga saat ini. Yang katanya juga beliau adalah seorang yang kebal hukum. Penasaran gak sih siapa yang menjadi bohir aksi beberapa hari kemarin itu sampai kemudian heboh sedemikian rupa? Di awal sebelum kita bongkar, saya akan disclaimer lebih dulu bahwa ini bisa Anda anggap sebagai cocokologi atau analisa kelas warung pinggang. Tapi ini bisa menjadi bahan untuk sama-sama kita renungkan. Ya kawan-kawan, nggak mungkin aksi sebesar itu yang kemudian menjalar di beberapa daerah kalau tidak ada logistik dan modal yang cukup. Nah pertanyaannya, siapa yang memberikan modal? Karena ini tidak membutuhkan modal yang sangat sedikit. Terjadi pembakaran di 9 kota, kemudian ada penjarahan di beberapa anggota dewan dan juga 1 menteri. Dan juga ini disertai dengan pembakaran gedung-gedung lainnya, juga fasilitas-fasilitas umum. Gak mungkin ini bergerak dengan sendirinya dan merupakan inisiatif masyarakat kalau tidak ada orang yang membacking di belakangnya.
Kita sama-sama tahu komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas dan memerangi koruptor ini sangat-sangat luar biasa. Tetapi tentu saja akan mengalami banyak perlawanan-perlawanan. Mulai dari ditangkapnya mantan Direktur Pertamina, mantan Direktur PT Timah, kemudian juga kasus di Aneka Tambang yang sampai merugikan 1.200 triliun ya. Wah, adanya gila 1.000 loh. Ya, sebanyak 109 ton. Juga masalah mantan Dirjen Perkerjaan di Kemenhub. Juga Kejaksaan Agung menyita 1 triliun dari PT Aset Pasifik ya. Ini mengenai izin CPO. Nah, itu baru di 2024 akhir, 2 bulan menjabat. Kita masuk pada saat awal tahun 2025. 18 Januari 2025 pemerintah memerintahkan untuk membongkar pagar laut yang ada di Tangerang. Dan baru selesai sepanjang 30 km itu di 13 Februari 2025. Pada saat itu dihentikan pula proyek strategis nasional untuk PIK 2. 17 Februari terjadilah aksi massa besar-besaran yang disebut Indonesia Gelap. Apa tujuannya? 7 hari setelah aksi Indonesia Gelap, tepatnya tanggal 24 Februari 2025, kemudian ada pangeran dari Petrol yang ditangkap, ya. Heri Adrianto, anak dari Raja Khalid, dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung beserta 6 orang lainnya karena terbukti telah merugikan negara 193,7 triliun. Sebagai ayah yang baik, tentu Raja Khalid tidak akan diam saja. Dia pasti akan melakukan berbagai macam cara untuk membebaskan dia dan keluarganya dari jeratan pidana dan jeratan hukum lainnya. Bahkan tersiar kabar kalau sempat Raja Khalid menghubungi Pak Hasim Joheri Kusumo melobi, tetapi kemudian Pak Hasim menyatakan ya kita hanya membahas bisnis yang lain. Dan 13 Maret ya, di hadapan para guru, Pak Prabowo Subianto melakukan orasi, melakukan pidato dan menyatakan perang terhadap koruptor. Dan di situ mungkin teman-teman masih ingat kalau Pak Prabowo ingin membangun penjara di tengah pulau agar apa? Agar narapidana nggak bisa kabur. Dan kalau malam-malam keluar itu bisa dimakan hiu, begitu katanya. Dan beliau sekali lagi dinyatakan siap mati untuk Indonesia, tidak akan mundur memerangi koruptor. Mafia-mafia ini tentu tidak akan diam saja karena sudah ada beberapa orang yang dirugikan saat itu. Sampai akhirnya pada tanggal 18 Maret, mafia-mafia ini melakukan perlawanan. Mereka tarik duitnya dari pasar bursa sampai kemudian anjlok dan IHSG dibekukan. Pasti ingat kejadian itu. Tak lama kemudian itu, perang terhadap korupsi semakin membabi buta. Kejagung kemudian menahan 21 orang khusus untuk korupsi timah di bulan April. Dari Mei hingga Juni, kemudian Kejagung menyita 11 triliun. Kasus korupsi CPO Wilmar Group. Dan masih berlanjut tanggal 10 Juni ya, ini heboh kasus Raja Ampat. Ada 4 pulau yang sebetulnya sudah konservasi ya, kemudian dijadikan tambang nikel. Salah satunya ada PT KW Sejahtera. Itu adalah perusahaan milik Aguan yang kemudian dicabut izinnya. 26 Juni terjadi lagi OTT oleh KPK yang ada di Sumatera Utara, yaitu melibatkan Topan Obaja Putra yang tidak lain ini adalah kasirnya atau anak kesayangan atau kader kesayangannya Bobi Nasution. Dan KPK siap untuk membidik Bobi Nasution yang tidak lain adalah menantu dari Joko Widodo. Lanjut setelah itu masih ada hal yang lebih heboh lagi. 10 Juli terjadi peristiwa yang sangat bersejarah karena untuk pertama kalinya seorang Raja Khalid berhasil ditersangkakan. Dan 10 hari setelahnya pada saat Kongres PSI di Solo tanggal 20 Juli, Prabowo menyatakan bahwa demonstrasi itu banyak dibiayai oleh para mafia-mafia dan koruptor-koruptor yang ingin membuat Indonesia tetap gaduh. Tak lama setelah itu, tepatnya di tanggal 15 Agustus, Prabowo kemudian berpidato, ia melaksanakan pidato kenegaraan dan pertama kali menyebutkan istilah serakah nomics dan juga melaporkan bahwa banyak sekali kemajuan-kemajuan dan pencapaian seperti misalnya temuan-temuan bahwa terjadinya ketidakstabilan harga pangan-pangan ini karena food cartel dan juga ada 1.000 tambang ilegal yang kemudian sudah dicabut izinnya, juga 3,1 juta hektar lahan-lahan sawit ilegal sudah kembali disita negara. Saat 19 Agustus, Raja Khalid juga kurang bisa bekerja sama, akhirnya dijadikan DPO hingga saat ini. Apa yang terjadi ketika pemilik modal bergabung dengan kepentingan politik? Maka koruptor-koruptor serta barisan-barisan yang kemudian merasa terancam akan dibongkar kedok dan kasusnya ini berkolaborasi. Ya, mereka merapatkan barisan dan membuat sebuah hal yang sangat luar biasa. Oke, sudah ada beberapa nama yang tadi sudah kita sebut. Silakan simpulkan sendiri cocokologi ini. Apakah betul-betul mereka bermain di balik aksi yang membuat Indonesia semakin gaduh ini? Yuk, silakan tulis di komen. Penasaran? Menanggapi video ini coba teman-teman coba kalian komentar juga soal pendapat Mas ini ya teman-teman. Di balik demo kemarin juga, apakah memang ada yang benar-benar membiayai aksi tersebut? Karena itu nggak murah teman-teman. Ya memang sepertinya ada masyarakat biasa yang ikut karena memang ingin menyampaikan aspirasi, dan juga ada segelintir orang juga
yang memang berasal dari anak buah dari para koruptor ini, kita juga belum tahu juga pastinya karena masih ada proses penyelidikan seperti itu. Menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang, tapi ada ketentuannya. Demonstrasinya harus damai. Kawan-kawan media sekalian, saya hari ini merasa terpanggil harus nengok petugas-petugas kita, prajurit-prajurit kepolisian yang cedera selama ini. Oh, ini ketika Bapak Prabowo menjenguk lebih 40 yang cedera. 43 yang cedera. Sebagian besar sudah pulang. Sekarang masih 17 ada di sini. 14 anggota dan 3 masyarakat. Satu adalah perempuan yang mau ke pasar naik motor, dipatahkan pahanya dan motornya diambil oleh katanya demonstran atau apa, ya jelas ini perusuk ya. Kok bisa loh sampai mematahkan kaki loh, emang gila ya. Itu tadi nggak tahu juga kita apakah itu memang benar-benar masyarakat yang demo menyampaikan aspirasi atau juga penyusup, kita belum tahu ya teman-teman. Waduh, gila. Yang benar-benar salah adalah yang buat kerusuhan sampai rakyat tidak berdosa, korban. Saudara-saudara, saya datang karena polisi kadang-kadang ya namanya menegakkan hukum, kadang-kadang ada yang hilaf, kadang-kadang ada keterpaksaan ya. Kalau ada korban, yang benar-benar salah adalah yang buat kerusuhan sampai rakyat tidak berdosa, korban. Ya iya sih, bener juga apa kata Bapak Prabowo, iya bener juga. Tapi kata-kata ini mungkin akan juga menimbulkan kontroversi juga di masyarakat. Nanti pasti berpikirnya Bapak Prabowo malah belain yang sono, belain yang sono, rakyat malah disalahin lagi, pastinya gitu ya teman-teman. Nah, ini kita lihat baca komen. Rakyat terus yang disalahkan, giliran para pejabat gak pernah salah. Aduh. Kenapa apa nih? Kenapa di mata pemerintah rakyat nggak ada yang benernya? Nah, ini apa nih? Bener kata Gus Nur, Pak Prabowo berubah lebih nyalain rakyat yang demo. Bapak Prabowo itu sebenarnya menyalahkan para pendemo yang anarkis ya teman-teman. Yang tadi katanya sempat ada yang mematahkan ibu-ibu pengen pergi ke pasar gitu, sampai perusakan fasilitas umum. Apakah itu memang benar-benar murni perdemo, kan kita belum tahu. Apakah mereka itu penyusup ya teman-teman, yang memang ingin Indonesia ini terus kacau seperti itu. Oke teman-teman, setelah kita simak beberapa video tadi yang mengenai seputar demo dan juga pidato dari Bapak Presiden Prabowo, dan juga nah apa hubungannya antara demo dengan salah satu yang sudah diterapkan sebagai tersangka, yaitu Reza Khalid ya, seperti itu teman-teman. Yang punya argumen ataupun apapun boleh tulis di kolom komentar seperti itu. Cukup sekian, kita berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.